bawa sembah kami Tuhan, bawa syukur kami, memandang Tuhan bahwa selamanya Engkau segalanya untuk kami Tuhan. Karena selamanya Engkau baik, karena selamanya kasih setiamu selalu ada untuk kami Bapa. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh baik Engkau, sungguh setia Engkau, hatimu indah. Oh, kasihmu indah. Yes. Setiamu nyata. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan getar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Ku sadari hatiku takkan getar sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Oh, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Oh, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, ku semua kebaikan. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kuat gagahku, bukan kehebatanku Tuhan. Ku ada hari ini hanya karena kasih-Mu Tuhan. Bukan kuat gagahku, bukan kehebatanku Tuhan. Ku ada hari ini hanya karena kasih-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, di sini ada Engkau. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku percaya Tuhan, Ku sediakan yang ku perlukan di dalam hadirat-Mu. Ku temukan kemenanganku. Ku temukan kekuatanku. Ku temukan sukacitaku di dalam hadir-Mu. Di dalam hadir-Mu. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Takkan terlambat, tanganmu mengangkatku, tanganmu menolongku, oh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tak ada yang terlalu sulit bagimu, tak ada yang mustahil untuk Engkau. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memandangmu, berseru pada Yesus. Oh, layak, layak. Ku berserah, ku bersandar, ku berseru padamu Tuhan. Ku takkan mengandalkan manusia, ku kan mengandalkan Engkau. Ku berseru padamu, memanggil Kau di dalam setiap kesusahanku. Hanya Kau yang ku andalkan selalu. Oh, Yesus, tiada yang sepertimu, yang tahu yang ku perlukan, yang tak pernah membiarkan, yang takkan meninggalkan aku. Oh, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Penolongku, penyelamatku, hanyalah dirimu saja Yesus. Selalu bisa ku percaya, yang takkan pernah meninggalkanku. Sungguh baik kau bagiku. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, oh, oh. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Thank you Jesus. Dengan rendah hati kami datang pada Tuhan, dengan rendah hati kami cari wajah-Mu. Oh,
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu tak bisa ku sendirian, tak mampu aku melangkah jika Kau tak besertaku, Tuhan. Tak mampu ku sendirian, tak sanggup untuk melangkah jika Engkau tak besertaku. Tak mampu ku sendirian, tak sanggup untuk melangkah jika Engkau tak besertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku, Yesus, Yesus Tuhan. Tak mampu untuk melangkah tanpa-Mu, tak mau aku berjalan tanpa-Mu, karena Kaulah kepastianku di tengah ketidakpastian. Kau kepastianku, Kaulah jaminanku, Kau pengharapan, Kau pengharapan, Kau pengharapan, Kau pengharapan. Tak pernah padam, Kau pengharapan yang tak pernah padam. Kau kepastian di tengah badai. Kau pengharapan yang tak pernah padam. Kau kepastian di tengah badai. Kau pengharapan yang tak pernah padam.
tak pernah padam. Oh, Kau kepastian di tengah badai. Ku tak takut, ku tak gentar, ku tak ragu, Kau beserta. Ku tak takut, ku tak ragu, ku tak gentar, Kau besertaku. Ku tak takut, ku tak ragu, ku tak gentar, Kau besertaku selamanya. Kau beserta, Kau tak akan meninggalkanku. Ku tak takut. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara. 60 Minute Worship kali ini kita mengangkat tema tentang Yesus pengharapan. Kita buka di Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, Mazmur ini ditulis oleh Daud bukan dalam kondisi saat sedang baik-baik saja. Berkali-kali, bahkan di Mazmur 43 ayat 5 pun sekali lagi Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tentunya saat penulis Mazmur ini berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Hal ini ditulis bukan di dalam kondisi yang sedang baik-baik saja tentunya. Ya, kita tahu bahwa Daud di masa-masa pelariannya dalam pengejaran oleh Raja Saul, berkali-kali dia ketakutan, berkali-kali dia tertekan. Dan hal ini yang seringkali juga dialami oleh anak-anak Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Hari-hari ini kondisi memang sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Ya, kita mendengar di sana-sini ekonomi yang sedang melambat. Tahun depan ada berita bahwa akan terjadi resesi. Dan saat ini banyak mungkin di antara kita yang di dalam kondisi yang under pressure. Tentunya baik dari sisi kesehatan, ekonomi yang menekan bertubi-tubi. Seringkali sampai kita merasa bahwa di mana Tuhan? Sesuai tema pada 60 Minute Worship kali ini, kita mengangkat tema Yesuslah pengharapan. Ada saat masanya di dalam kondisi kita mungkin sedang dalam kondisi tertekan, ya. Kita tidak tahu lagi harus minta tolong kepada siapa. Kanan, kiri, depan, belakang, mungkin jalan buntu di dalam kehidupan kita. Tapi satu perkara, satu hal, Bapak Ibu, jangan pernah lupakan bahwa Yesus masih ada, Tuhan masih ada, mujizat masih ada. Itulah satu-satunya sumber pertolongan kita. Kita belajar dari Abraham di Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya. Abraham bilang sekali lagi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ada satu kalimat yang sangat unik di dalam ayat ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Hari-hari ini kalimat ini menjadi sangat relate di dalam kehidupan kita tentunya Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang sedang dalam kondisi tertekan. Ya, mungkin tertekan oleh hutang,
mungkin tertekan oleh ekonomi, kebutuhan yang bertubi-tubi yang tidak selaras dengan pemasukan. Ya, ekonomi yang sedang drop, mungkin proyek yang sedang tidak baik-baik saja, bisnis yang sedang tidak baik-baik saja, kesehatan yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, satu kalimat di Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ada dua modal yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita tetap harus berharap kepada Tuhan di dalam kondisi yang mungkin hari-hari ini tidak ada dasar untuk kita berharap. Yang pertama, modal yang pertama yang harus kita lakukan saat mungkin kondisi saat ini, kondisi kita tidak meyakinkan, kondisi kita tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, yang pertama, selalu ingat akan janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Firman Tuhan berkata, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Di dalam hatiku aku menyimpan segala janjimu Tuhan, supaya aku jangan berdosa kepada Engkau. Ya, di sini penulis Mazmur mengajar kita untuk selalu mengingat janji Tuhan. Ya, kita sering mendengar bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan memberkati kita termasuk anak cucu kita. Tuhan memberkati masa depan kita. Kita tidak akan dibiarkan meminta-minta roti. Keturunan kita akan diberkati Tuhan. Tapi saat ini mungkin kita sedang ada di dalam kondisi yang tertekan. Yang kita sulit untuk mengerti apa itu janji Tuhan. Nah, poin pertama yang harus kita ingat bahwa jangan pernah lupakan janji Tuhan. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita melupakan janji Tuhan itu. Sehingga kita sulit untuk mengingat janji Tuhan karena keadaan kita hari-hari ini. Sehingga kita mulai berdosa kepada Tuhan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai negatif thinking sama Tuhan. Kita mulai menyalahkan keadaan sehingga kita lupa bahwa Tuhan berjanji akan memberkati kita. Janji Tuhan tentunya ada ujiannya Bapak Ibu. Ya, saat kita diminta untuk setia mengingat, memegang janji Tuhan, ada ujiannya. Seringkali kita dikondisikan oleh Tuhan dalam area di mana kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Disitulah kedewasaan rohani kita dituntut. Disitulah kepercayaan kita dituntut. Disitulah kesetiaan kita dituntut. Apakah kita masih mau pegang janji Tuhan? Yang Alkitab berkata ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin, Dia akan memberkati kita. Poin pertama, selalu ingat janji Tuhan, jangan pernah sekalipun melupakan janji Tuhan. Poin menjadi modal kita yang kedua, jangan lupakan pertolongan dan kebaikan Tuhan di masa lalu. Nah, ini yang menjadi modal kita Bapak Ibu. Ya, seringkali ini banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Ada satu momen, ada dua cerita bagaimana mengingat pertolongan dan kebaikan Tuhan di masa lalu yang saya mau saudarakan. Yang pertama, saat murid-murid menyeberang Danau Galilea. Ya, saat kejadian menyeberang Danau Galilea, Yesus yang memerintahkan murid-murid untuk menyeberang Danau Galilea. Saat itu ada badai, saat itu ada gelombang dan membuat murid-murid takut. Ya, dan murid-murid lupa bahwa sebelum kejadian itu Tuhan berkali-kali mengadakan mujizat di depan mata mereka. Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Bertubi-tubi mujizat Tuhan pertontonkan di depan murid-murid. Tapi saat ada di dalam tekanan, saat menyeberang Danau Galilea, murid-murid seakan lupa. Dia lupa bahwa dia pernah melihat kedahsyatan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di masa lalu. Ya, sehingga saat terjadi badai di Danau Galilea, murid-murid langsung panik dan menyalahkan Tuhan. Bahkan di Markus 4 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mulai komplain murid-murid, sama seperti anak-anak Tuhan masa kini. Seringkali kita komplain sama Tuhan, "Tuhan, kenapa Engkau nggak peduli? Kenapa Engkau meninggalkan aku Tuhan?"
Terkadang kondisi kita yang tertekan membuat kita lupa pertolongan Tuhan di masa lalu. Ya, lalu ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Apa jawabannya? Karena murid-murid melupakan pertolongan dan kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan di masa lampau. Seringkali ini yang dialami banyak anak-anak Tuhan. Seringkali kita takut menghadapi hari ini. Seringkali kita khawatir menghadapi hari ini, menghadapi hari esok. Karena kita mudah melupakan bertubi-tubi pertolongan Tuhan yang kita terima di masa lalu. Contoh yang kedua, bagaimana contoh mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Ini yang dialami oleh Daud. Saat Daud berhadapan dengan Goliat, Saul berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37, "Modal apa kamu Daud berani menghadapi Goliat?" Ya. Daud berkata, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup itu." Ya, Daud percaya diri menghadapi Goliat bukan karena dia jago main ketepel Bapak Ibu, bukan karena dia keren, bukan karena dia kuat, tapi karena dia mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Saat dia menggembalakan kambing yang 2-3 ekor itu, dia mengejar singa, dia mengejar beruang karena pertolongan Tuhan. Hari-hari ini mari Bapak Ibu, kita mengingat semua janji Tuhan. Kita mengingat apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita, pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita alami, mujizat Tuhan yang kita alami. Percayalah, saat kita mengingat itu semua, kita akan percaya diri menghadapi hari esok. Saat kita percaya diri, bukan karena keadaan kita, tetapi kita percaya diri karena Tuhan. Percayalah, berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ada beberapa kesaksian, praise report yang berkenaan dengan bagaimana orang-orang yang berharap pada Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, memperoleh kecukupan dana untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan keluarga. Akhirnya Tuhan cukupkan. Yang kedua, memperoleh keberhasilan dan peningkatan omset penjualan kue. Tuhan jawab, omsetnya meledak Bapak Ibu. Yang ketiga, kesaksian mengalami damai sejahtera dan memperoleh kekuatan baru setelah berdoa dan mengikuti ibadah penyembahan. Mari Bapak Ibu, mari. Yuk kita mulai percaya kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita berikan yang terbaik. Kita put our trust to Him. Supaya apa yang menjadi janji Tuhan itu menjadi bagian nyata dalam kehidupan kita. Ada banyak pokok-pokok doa yang masuk ke Impact Community Indonesia. Yang pertama, kesembuhan dan kelancaran operasi pengangkatan rahim dan aorta jantung. Yang kedua, diberikan keberhasilan dan hikmat dalam menyelesaikan studi tepat waktu. Yang ketiga, pemulihan rumah tangga dan kelepasan dari ikatan dosa, perzinahan dan perselingkuhan. Yang keempat, kelepasan dari ikatan narkoba dan pornografi. Yang kelima, pemulihan hati dan trauma di masa lalu. Mari rekan-rekan, untuk beberapa pokok-pokok doa ini dan untuk semua masalah yang kita hadapi, kita akan serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk momen ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hikmat-Mu, terima kasih untuk understanding yang Tuhan berikan. Kami mau belajar, percaya sama Tuhan. Kami nggak mau terikat, kami nggak mau terdistract oleh keadaan akhir-akhir ini ya Tuhan. Biarlah mata kami selalu senantiasa fokus memandang kepada Tuhan. Hanya Engkaulah Yesus pengharapan kami. Saat ini mungkin kami tidak mempunyai dasar untuk berharap ya Tuhan. Mungkin keadaan kami, kondisi kami tidak memiliki apapun yang kami jadikan pijakan untuk kami memiliki pengharapan. Tapi satu perkara saat ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Yesuslah, Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami mengingat selalu janji Tuhan, dan kami tidak pernah melupakan semua pertolongan dan mujizat-Mu di masa lalu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang akan memimpin
kehidupan kami. Berkati umat-Mu Bapa, untuk umat-Mu yang sedang sakit jantung, operasi jantung ya Tuhan, untuk studi ya Tuhan, untuk pemulihan rumah tangga, untuk sukacita dalam rumah tangga, kelepasan dari narkoba dan pornografi dan pemulihan hati dan trauma di masa lalu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang powerful itu memberkati umat-Mu, melepaskan segala kutuk, melepaskan segala ikatan, sehingga ya Tuhan kami terbebas dari itu semua dan kami mau menikmati Tuhan, kami mau bersukacita karena Tuhan. Dan sekarang biarlah Engkau memberkati umat-Mu dengan berlimpah. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua menghadapi hari-hari esok yang penuh damai, sejahtera, sukacita, bukan karena keadaan tetapi karena Tuhan menyertai kita. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship dengan tema Yesus Pengharapan. Sampai ketemu lagi di 60 Minutes berikutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.